Kalau ada rumah tangga kecil yang sebulan 15-20 tahun, wah ini perlu dipertanyakan. Ini memang situasi kita ini juga dengan dalam situasi yang krisis gitu loh Pak. Itu membawa komitmen LPG dari Inpex, dan hari ini Pertamina dan Inpex sudah komitmen. Industri migas secara internasional kan tidak langsung bisa pulih begitu aja kan. Negara lain jalan kaki, Filipina Kita masih naik mobil. kita kok masih macet. Udah dibangun SPBG, tapi sekarang nggak jalan gitu loh. Terima kasih, episode kali ini Talk on Energy Hub. Kita kedatangan tamu luar biasa spesial, dan sebetulnya kedatangannya atau penjelasannya publik itu cukup dinanti-nanti. Di sini udah hadir dua narasumber hebat. Yang pertama Pak Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Pak Laude Sulaiman. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Berikutnya Bapak Angga Wira, mewakili sebetulnya pengusaha kali ini. Iya siap. Biasanya beliau juga ikut jadi host. Palu gada. Enggak palu gada Pak. Artinya perannya itu dibutuhkan di banyak sektor. Gitu-gitu kira-kira Jenawe. Oke. Beliau selain Sekjen HIPMI juga Ketua Umum Aspebindo, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang sebetulnya dalam 2 bulan terakhir ini sudah cukup jadi pembicaraan ya. Cuma tadi sebelum dimulainya podcast saya udah ngobrol-ngobrol sebetulnya sama Pak Dirjen. Dia bilang, Bapak mohon izin bahwa mungkin apa yang akan disampaikan ini berulang-ulang, harus ke banyak pihak. Cuma itulah tantangan kita saat ini. Kita harus menyampaikan pesan ini, mungkin pesan yang sama dari pemerintah berulang-ulang supaya betul-betul sampai ke publik dan informasinya meresap itu dari level yang paling literate, artinya yang paling terekspos sama media, sampai ke level yang paling bawah, mungkin ibu-ibu di pasar dan sekali. Jadi mohon berkenan untuk tidak lelah kita menyuarakan, karena bagaimanapun tantangan yang kita hadapi ini cukup besar ya, Pak Dirjen, Pak Angga Wira. Jadi Pak Dirjen juga baru kembali nih langsung ke studio ya dari Jawa Timur, Tuban ya. Jadi memang kalau pertama ya kami juga dari dunia usaha, Pak Sofyan terus terang mengapresiasi ya kerja keras dari Kementerian SDM ya, di bawah komando dari Pak Menteri Bahlil yang saya rasa boleh melakukan gerakan yang out of the box ya Pak Dirjen ya, policy yang out of the box. Jadi ini mungkin tugas kita ya bersama untuk ya memberikan tadi penjelasan yang komprehensif gitu. Sehingga ya sebenarnya kalau kita ngelihat ketenangan dari Pak Dirjen ini everything okay gitu ya. Jadi kalau saya lihat wajahnya Pak Dirjen, kalau melihat Pak Dirjen everything okay, artinya memang energinya ini kan sangat positif ya. Jadi saya lihat ini tadi yang seperti Pak Sofyan juga sampaikan ya, kita memang perlu penjelasan yang kadang-kadang ya namanya di sosmed ini Pak Dirjen suka dipotong-potong ya, nggak utuh gitu ya. Betul. Jadi berapa kali juga kemarin ya saya sempat lihat podcastnya Pak Menteri ya di salah satu kanal diskusi juga gitu ya. Ada penjelasan beliau sangat menarik ya. Jadi kadang-kadang media ini memotong ketika salah baru minta maaf ibaratnya. Ya kita udah kebakar lu gitu, dulu gitu. Jadi itu di era seperti sekarang ini ya, jadi memang ya perlu kecepatan juga ya, di antara kita semua. Jadi mungkin kita minta juga Pak Dirjen bisa menjelaskan ke teman-teman secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya situasi ketahanan energi kita ya, yang di masyarakat lihat langsung kan BBM nih ya Pak Dirjen ya, dan LPG gitu ya, dan artinya mungkin sekarang seperti apa, nextnya bagaimana nih Pak Dirjen. Nah, ini kan sebenarnya kami juga melihat dari dunia usaha nih Pak Sofyan, ini sebenarnya salah satu momentum juga Pak Dirjen untuk melakukan pembenahan secara komprehensif gitu Pak Dirjen ya, tata kelola, and then juga bagaimana proyeksi kita untuk ketahanan energi kita sendiri. Apalagi kalau soal solar kan memang kita alhamdulillah udah lebih speed up ya, dan udah ada komitmen untuk B50. Dari sisi bensin juga ada E5 S10 ya. Nah ini mungkin proyeksinya bagaimana. Dan yang penting juga menurut kami itu adalah bagaimana menciptakan subsidi tepat sasaran. Nah ini yang saya rasa perlu nih kan. Waktu itu Pak Menteri Bahlil di awal-awal
kepemimpinan beliau juga sempat mewacanakan atau men-set up itu ya, walaupun akhirnya publik itu nggak mendapat informasi secara utuh ya. Karena kan kalau kita lihat dari audit BPK juga kan Pak Sofyan ini kan nggak tepat sasaran sangat banyak ya. Hampir kalau di total hampir sekitar 20 triliun ya yang tidak tepat sasaran. Ini mungkin juga menjadi momentum. Ya, mungkin kita mulai dulu sebelum podcast tadi sebetulnya kita udah ngobrol-ngobrol sedikit lah. Ini sebetulnya banyak mengapresiasi sih Indonesia sebetulnya. Kita lihat Filipina udah duluan bahas soal krisis, menyatakan krisis. Malaysia udah, terus Singapura apalagi harganya udah mungkin 2, 3 kali, 4 kali lipat daripada apa yang ada di Indonesia. Australia juga panik buying waktu itu di beberapa daerah mereka, negara bagian mereka nggak kehabisan bahan bakar. Tapi itu kan yang terlihat ya. Nah, sebetulnya apa sih resepnya nih? Bagaimana sebetulnya Indonesia ini kok bisa ya? Maksudnya bahkan kemarin ketika awal-awal konflik itu dimulai kan kita menghadapi masa Lebaran ya. Iya betul. Masa Lebaran di mana itu kenaikan demand ya. Iya, itu kenaikan demandnya juga pasti signifikan. Dan itu kan hajat nasional. Dan kita puji Tuhan, alhamdulillah hajat nasional itu bisa kita lalui bersama dengan baik. Artinya nggak ada kendala baik di sebelum, ketika Lebaran atau bahkan setelahnya gitu. Misalnya sempat ada kekhawatiran nanti pas pulang nggak dapat bensin segala macam. Tapi ternyata itu nggak terjadi kan. Terus message pesan-pesan assurance bahwa bahan bakar BBM dan gas itu tersedia sepanjang masa itu proven, dibuktikan langsung. Jadi bukan sekedar hanya wacana ya, statement, tapi kita alami sendiri dan kita rasakan bersama. Nah, yang sekarang pertanyaannya adalah tadi Pak Anggawira udah sampaikan apa selanjutnya. Pertama mungkin kita mau mulai dari sebetulnya kondisi saat ini itu bagaimana sih Pak Laude, dan apa yang diharapkan, karena kan apapun yang pemerintah lakukan, kebijakan itu kan namanya kebijakan tuh harus punya social license untuk diterima oleh publik, dan ketika diterima oleh publik maka publik willingly dengan tulus juga untuk menjalankan kebijakan itu, jadinya peran pemerintah itu terbantu lah, kira-kira itu. Silakan Pak Laude. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Anggawira yang sudah mengundang dan menyelenggarakan pertemuan ini. Jadi yang pertama saya langsung ke ini dulu. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden tuh mengumpulkan menteri dan sampai ke level eselon 1. Lalu disampaikan pertumbuhan ekonomi kita 5,4%. Betul. Kalau saya secara real di lapangan itu sangat meyakini. Kenapa? Karena pada saat kondisi sekarang, krisis global, banyak negara-negara panik buyingnya luar biasa, ada negara yang jalan kaki, kita masih macet di Jakarta. Setiap hari masih macet. Itu luar biasa sih. Artinya apa? Kita masih bisa bakar bahan bakar berarti untuk melakukan kegiatan kita. Benar nggak Pak Anggawira? Betul. Nah, jadi ini bukan ilusi tapi kenyataan seperti ini. Ya. Lalu banyak yang bertanya ke saya di grup-grup WhatsApp, tapi saya membatasi ini di grup-grup yang keluarga saja. Kalau jujur bukan hanya kolega yang bertanya, keluarga juga bertanya juga. Pasti Pak. Karena mereka juga, wah ini benar nggak seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, banyak yang tidak mengetahui bahwa Indonesia ini masih menghasilkan 610.000 barel per hari minyak mentah untuk tahun 2026. Ini memang ditargetkan terbesar itu oleh Bapak Menteri. Kemudian Pak Menteri kan juga sudah mencanangkan B40 sudah beberapa tahun ini, dan 1 Juli nanti itu sudah menjadi B50. Oke. Artinya ada penguatan dari sisi kita sendiri, tidak tergantung kepada impor. Nah ini perlu kita lihat juga dan perlu dikuantifikasi kan. Sekarang kita ngomongnya impor ini, padahal kita juga punya ini barang ini sebenarnya kan gitu. Jadi artinya kita sudah lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Itu kan perlu diapresiasi. Betul. Karena ibaratnya kita sudah bisa mencapai B50. Betul. Artinya kan negara-negara yang lain juga nggak ada yang seagresif kita untuk melakukan
menggunakan energi bahan bakar nabati kan sebenarnya itu loh. Poinnya di situ loh Bang Sofyan. Ini yang mungkin perlu dijelaskan kan gitu loh. Satu poin lagi mungkin yang perlu. Apa sih dampaknya B40 B50? Pertama kita mau berhenti impor solar. Kira-kira gitu kan. Ada kebijakan yang harusnya per bulan ini kita udah nggak impor solar lagi. Yang kedua, mungkin teman-teman mungkin pemirsa juga banyak yang nggak tahu bahwa sumber nabatinya yang CPO itu kita akan yang memproduksi sendiri. Dan kita sebagai salah satu negara yang mengekspor sawit terbesar di dunia bahkan. Pokoknya nggak pernah besar lepas dari 3 besar misalnya. Itu Pak mungkin yang perlu di highlight dan mungkin supaya publik juga bisa tahu. Jadi yang berkembang di dunia ini kan 2, biodiesel dan bioetanol. Kalau bioetanol memang banyak negara yang sudah lebih jauh mengimplementasikan ini. Tapi kalau biodiesel, Indonesia satu-satunya yang pengguna B40 bahkan sebentar lagi B50. Jadi ini memang kenyataannya seperti itu. Kita punya sources sawit, kita juga industri-industri metanol berkembang dan kita bisa menyiapkan itu dengan baik. Bahkan sebelum perang pada saat RDMP Balikpapan diresmikan, di situ Pak Menteri sudah bilang solar dengan adanya ini sudah tidak impor lagi, khususnya solar CN48, soalnya ada 2. Itu mungkin sebagai pengantar pendahuluan kenapa kita kuat. Nah selanjutnya kemarin juga dibilang kok sepertinya kita tenang-tenang saja. Pak Angga tadi bilang Pak Dirjennya kalem nih dan sebagainya. Tapi intinya kita itu sebenarnya strateginya di saat ini Pak Menteri itu mengamanahkan kita bekerja di depan. Jadi hari ini kita sibuk nih begadang nggak tidur-tidur ya ini untuk 2 bulan ke depan. Jadi kita manajemennya tuh seperti itu. Jangan sampai kita kerja untuk besok. Wah itu bahaya. Itu bahaya. Supaya jadi catatan kemarin Pak Dirjen itu ke Tuban dan langsung balik lagi ke sini menghadiri podcast ini. Itu untuk kemarin ada isunya bahwa ada kelangkaan di Tuban yang udah melebar ke beberapa tempat. Jadi langsung Pak Dirjen turun tangan beliau untuk melihat situasi sebenarnya. Ya, jadi karena Jawa Timur adalah provinsi yang cukup besar, padat. Ini menjadi perhatian juga di Pulau Jawa ya. Apabila terjadi hal-hal yang antrian panjang dan lain-lain ataupun gejolak-gejolak itu kan akan mempengaruhi. Nah, kemarin kami datang, saya langsung cek dulu di hulunya. Di SPBE ini adalah stasiun pengisian bulk LPG yang menyiapkan LPG-nya. Di situ tidak ada hambatan, source dari Pertamina datang, diisi, tabung semua diisi di situ. Dan rate hariannya juga tetap, saya timbang juga beberapa sebelum dan sesudah, oke semua. Nah setelah itu saya lanjutkan ke pangkalan. Pangkalan ini yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah di situ kita cek ada 2 pangkalan yang di beberapa hari lalu tuh antrian panjang. Nah kemarin tiba di sana sudah tidak ada antrian. Memang pada saat saya datang masih ada beberapa orang yang belanja seperti biasa tapi bukan antri. Memang saat itu terjadi sebenarnya kan stok ada, tapi karena kita atau masyarakatnya itu panik buying sehingga yang terjadi adalah kan di pangkalan ini cuman ada 100 tabung, 200 tabung ya. Kalau yang antri 300 ya otomatis mungkin harus nunggu seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi ini panik buying. Jadi source-nya ada, harganya juga stabil, tidak ada masalah dan saya bisa simpulkan sudah saya laporkan juga tadi ke Pak Menteri bahwa pada posisi hari ini nih sudah di Jawa Timur sudah khususnya di Tuban sudah aman, tidak ada antrian lagi. Ya, berarti luar biasa ya Pak ya, maksudnya kan yang menjalankan semua ini kan kita tahu bahwa yang menjalankan juga Pertamina ya, artinya dan tantangan kita di wilayah distribusi itu luar biasa berat Pak, artinya kita negara kepulauan segala macam loncat-loncat, distribusi logistik juga nggak segampang kalau misalnya daratan semuanya kan, kita nggak harus lewat kapal, harus segala macam, dan itu tantangan tersendiri dan nggak lepas lah dari kerja teman-teman yang juga ada di lapangan ya, terutama dari Pertamina Patraniaga ya. Betul. Saya tambahkan satu informasi dulu. Jadi tantangan distribusi itu memang ada. Ini perlu saya informasikan ke publik. Contohnya gini, sebelum Imlek itu terjadi kelangkaan di Kalimantan Barat. Oh iya. Iya, Pak Dirjen juga datang ke sana. Saya datang juga ke sana. Sama, tapi ini
stoknya ada, bukan panik buying juga. Betul. Tapi Kalimantan Barat ini sungai. kan lewat sungai, dan sungainya kering. Oh. Jadi yang mengantarkan LPG-nya nggak bisa lewat. Iya. Akhirnya pindahkan ke truk. Truknya kan ngantarnya sedikit-sedikit. Lebih ya, betul. Akhirnya nggak bisa nyampe. Jadi tantangan-tantangan seperti ini perlu kita ketahui agar isu-isu yang ini nggak langsung kita kekurangan. Kita ini seperti itu, mungkin itu contoh. Itu masyarakat banyak yang nggak tahu. Betul. Orang kan kalau misalnya dan sosial media buat kami tuh kayak ada bias kelas menengahnya, bias kotanya gitu yang kayaknya gampang lah, pokoknya truk aja asal ada gitu. Padahal mereka nggak tahu tantangan di daerah-daerah itu luar biasa. Itu baru kita bicara Kalimantan ya Pak ya, yang sungai-sungai basisnya. Belum bicara soal yang di Papua, yang di Sulawesi dan di pulau-pulau kecil. Itu tentunya tantangannya jauh lebih besar lagi. Nah, ini lagi sekarang saya mau kembali soal membangun itu tadi. Karena kan apa yang pemerintah lakukan, yang Pertamina lakukan, kita mungkin bahasanya mungkin adalah stoknya terjaga, kira-kira begitu ya Pak ya. Bahwa situasi global gonjang-ganjing kita berusaha keras untuk mandiri dan pasti ada gangguan juga. Nah di sini mungkin pesan buat masyarakat Pak, gimana seharusnya masyarakat bersikap. Yang mau kita hindari kan misalnya, tadinya nih ada 100, sekarang tinggal 80, tapi cukup buat semua gitu. Yang jadi masalah kalau misalnya yang tadinya pakai misalnya 20 liter seminggu, tiba-tiba karena panik, karena dia khawatir nggak kedapatan, dia bagi jadi 40 liter seminggu, dan itu kan jadi mengambil hak teman-teman masyarakat yang lain. Nah itu menurut Pak Laude, Pak Dirjen, kira-kira apa yang pas? Apakah bijak menggunakan energi atau hemat menggunakan atau apalah istilahnya dari pemerintah yang bisa bikin masyarakat itu sama-sama kita menghadapi ini supaya bisa melewati. Kira-kira itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab langsung itu, saya ingin sampaikan juga bahwa pemerintah itu telah merumuskan suatu langkah untuk menghadapi kondisi krisis itu dengan mekanisme kekompakan nasional. Oke. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari krisis sebagai satu bangsa? Tentu semua komponen bangsa itu harus kompak. Ya. Kalau nggak kompak nanti gejolak di dalam negeri, ada lagi dari luar tambah berat. Nah ini kita lagi diserang gejolak keluar ya, kita harus kompak. Nah salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah ingin mensosialisasikan secara terus-menerus bagaimana agar pemanfaatan energi yang bijak dan wajar itu terjadi. Jadi seperti contoh tadi disampaikan. Kemarin kebetulan saya pas ada penjual nasi goreng yang datang beli. Saya wawancara, dia cuma pakai 1 bulan itu nggak nyampe 10 tabung. Oke. Padahal dia jualan nasi goreng. UMKM ya Pak ya. Artinya kan ini bisa dijadikan contoh nih. Iya. Kalau ada rumah tangga kecil yang sebulan 15-20 tabung, wah ini perlu dipertanyakan. Betul Pak. Jadi tahun 2025 kemarin kita kan juga ada masalah LPG itu. Iya. Nah pada saat itu Pak Menteri sudah mencanangkan. Jadi tadi yang disebutkan juga oleh Pak Anggawira, bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Memang banyak penyelewangan LPG ini. Tadi sebelum ke sini saya lihat berita kepala sekolah mengoplos 12 kilo sama 3 kilo di Brebes. Wah ini kan. Ini juga ada kemarin saya baca di Lumajang. Tiba-tiba di LP itunya ada 1.000 tabung. Betul. Yang seharusnya kan terdistribusi ya Pak. Betul. Jadi hal-hal seperti ini mari kita kompak saling menginfokan untuk kepentingan kita bersama. Termasuk tadi penggunaan yang wajar dan bijak. Itu juga penting. Dan kami terus-menerus mengingatkan hal ini karena ini akan bisa menjamin sustainability atau kelangsungan kita ke depan. Betul. Sementara pemerintah berjuang dari bulan ke bulan nih. 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Betul. Pak Anggawira nih, kalau di sisi pengusaha gimana nih menghadapi situasi yang sekarang? Kalau dari sisi pengguna kan tadi udah jelas ya bahwa kita selama Lebaran aman. Terus kalau saya ke pom bensin juga ada. Nah kalau dari sisi pengusaha tuh tantangannya kira-kira apa ya? Iya, pertama kan memang dari sisi pemerintah kan nggak hanya memperhatikan yang urusannya itu yang subsidi ya. Sebenarnya kan yang non subsidi juga kan kita udah kena dampak yang kenaikannya cukup signifikan ya. Betul. Tapi ya kami dari sisi dari sisi pengusaha ya melihat mengapresiasi nih langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, terutama ya dengan strategi untuk melakukan stabilitas dulu nih. Tapi tentunya juga menurut saya juga ya harus ada keberanian juga Pak Dirjen ya. Jangan sampai masyarakat itu
ternina bono-bobo kan juga Ya, gitu loh Pak betul, Dirjen betul, gitu. Artinya kan ini memang situasi kita ini juga dengan dalam situasi yang krisis gitu loh Betul, Pak Dirjen. betul. Jadi jangan berarti pemerintah sudah kerja keras begini-gini gitu loh. Malah tadi ada yang nimbun, ada yang kayak itu loh, betul, ya kan. betul. Harus ada langkah nih. Artinya kan dalam 1,5 bulan ya sejak perang ini kan. ya. Dan udah melewati tadi libur Lebaran dan lain sebagainya. Pemerintah udah paten nih, ya kan. Artinya in the next ini ya penghematan Pak Sofyan gitu ya. Karena situasi ini nggak sedang baik-baik aja ya. Walaupun mungkin ya kelihatan ada gencatan senjata dan lain sebagainya. Tapi secara faktual ini kan juga kondisi industri migas secara internasional kan tidak langsung bisa pulih begitu aja kan. Fasilitas produksinya kan juga kalaupun memang benar-benar gencatan senjata kan saya dapat banyak Di informasi Timur kan Tengah banyak yang rontok. ya, Fasilitas produksinya. rusak ini kan nggak bisa 1 bulan kelar Pak Dirjen. Ini kan bukan dandanin kayak properti ya, bangunan ini kan pasti engineeringnya juga terbatas gitu ya, teknologi dan lain sebagainya. Ini mungkin ya sampai dengan normal kembali itu mungkin bisa 1-2 tahun. lebih mungkin Pak Sofyan. Bisa 5 tahun. 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Karena kan masihnya perlu proses. Jadi menurut saya harus ada nih Pak Dirjen kita bersama-sama dengan stakeholder masyarakat gitu ya untuk menyadarkan bahwasanya ya kita harus melakukan efisiensi itu dia tuh. dimanapun gitu ya. Artinya untuk misalnya kalangan-kalangan yang untuk misalnya penggunaan BBM gitu ya. Ya memang harus ada semacam misalnya ya setengah memaksa gitu ya Pak Dirjen ya. Kalau menurut saya kalau bangsa kita ini maksudnya kalau coba himbauan ini kayaknya agak kurang gitu loh Pak Dirjen. Jadi mungkin ya kepada misalnya harus ada kebijakan-kebijakan yang memang bisa mendorong agar orang-orang ini bisa menggunakan energi baru terbarukan gitu Pak Dirjen. Dan sekali lagi kebijakannya harus konsisten Pak Dirjen. Kan kita sempat diskusi banyak hal ya. Kebanyakan di kita terus terang aja Pak Dirjen ya. Kebijakan ini banyaknya itu ya ganti pemimpin, ganti selera juga. Contoh lah ya mungkin yang saya ingin juga kritis seperti SPBG kita. Itu kan juga di Dirjen Migas ya Pak Dirjen. Walaupun mungkin secara industrinya itu Kementerian Perindustrian Pak Sofyan sudah dibangun SPBG tapi sekarang nggak jalan gitu loh. Mangkrak misalnya juga seperti misalnya penggunaan PLTS sebenarnya masyarakat ini mau gitu loh. Tapi kan harus ada skema yang memang bisa memberikan insentif juga ya Pak Dirjen. Jadi mungkin kelas menengah atau residen-residen yang baru ya harus mandatori pemerintah mengeluarkan kebijakan atau aturan yang untuk ya memaksa lah agar mereka menggunakan source energi yang memang ada di dalam negeri gitu loh. Karena kan tadi kita tahu ya konsumsi BBM kita satu hari 1,6. Produksi kita kurang lebih sekitar 600 ribuan ya. Artinya kan untuk mencapai 1 juta kan ya saya sebagai pelaku usaha juga melihatnya juga yang dan juga berkecimpung di dunia itu it's really tough gitu loh Pak Dirjen. Jadi kita harus realistis juga. Artinya harus ada strategi-strategi yang out of the box yang sebenarnya kemarin juga sempat kita diskusikan bagaimana misalnya juga Pertamina gitu ya sebagai perusahaan kita ya negara ini mampu berekspansi juga keluar Pak Dirjen. Jadi aset-asetnya itu bukan hanya menggarap aset di dalam negeri, tapi asetnya itu harus menggarap aset yang di luar. Sehingga itu kan bisa menjadi bagian daripada cadangan kita juga. Nah, gitu loh. Cadangan strategis nasional. Artinya walaupun tempatnya di mana, tapi kalau itu udah misalnya disimpan di tabda itu kan bisa menjadi seperti Jepang lah. Itu kan berapa ratus hari ya cadangannya. Jadi apalagi kalau kita lihat di dalam negeri ini kan banyak yang ditemukan itu kan banyaknya gas ya Pak Dirjen ya. Jadi menurut saya ya harus ada strategi begitulah menurut saya. Tapi harus jelas juga nih Pak, gas yang dimaksudkan LNG kan ya. LNG betul. Artinya kan kalau misalnya bicara LPG itu kan sebenarnya bagian juga daripada natural gas. Hanya saja kandungan C3 C4 di natural gas kita itu relatif kecil betul. Jadi kita harus mengimpor tuh Pak Sofyan. Kalau nggak salah kita kan 1 tahun itu sekitar 8 juta ton ya Pak Dirjen. Kita 6 juta tonnya itu masih harus impor. 2 juta tonnya bisa diproduksi. Artinya harus ada strategi dan saya lihat juga dari Kementerian SDM di Dirjen Migas itu kan sangat mendorong nih infrastruktur ya. Ada kemarin baru diresmikan juga TISEM ya. TISEM lalu ada proyek Jargas. Nanti juga Indosiar juga lagi bekerja Dusem gitu. Jadi
Ya sebenarnya boleh dibilang ini kita speed ya, tapi kan namanya ke situasi force major gitu kita nggak tahu juga ya. Tapi karena kita bilang kan dari awal misalnya di awal tahun RDMP ya sudah berjalan gitu kan ini. Jadi boleh dibilang ya kita berkejar-kejaran lah. Ya. Nah makanya itu kan tadi disampaikan ya. Ini mungkin taruhlah misalnya deal negosiasi damainya nih berhasil selesai sekarang hari ini deh. Kita kan, tapi kan Amerika pulang nih akhirnya tanpa hasil ya. Masih gagal. Nah, atau kita tunda deh. Minggu depan selesai deh misalnya nih Pak. Pemulihan situasi ini kan masih panjang ya. Betul. Artinya butuh waktu 2-3 tahun. Betul. Nah, jadi perlu nggak sih ini kita bangun sense of crisis dari masyarakat nih? Jangan pemerintah aman, udahlah kita hajar aja lah. Itu kan juga nggak bagus gitu. Betul. Nah ini yang perlu difahami sama pemirsa juga bahwa perang itu selesai minggu depan misalnya, itu dampaknya bisa 2-3 tahun ke depan. Dan semasa itu di samping kita juga bantu pemerintah nih, pemerintah juga transisi, masyarakatnya juga harus apa nih? Gimana Pak Dirjen kira-kira ajakannya? Terima kasih Pak Anggawira. Pak Anggawira ini memang sejak saya belum dirjen, masih direktur infrastruktur, sudah banyak ngasih masukan. Jadi kalau dibukukan tuh udah tebal. Itu bukunya aja udah banyak. Saya nggak tahu. Saya hitung ada 10 kali bukunya beliau ini. Memang diskusi mana yang prioritas, mana yang ini. Tapi intinya gini. Kita kalau menghadapi kondisi seperti sekarang, seluruh komponen bangsa harus punya sense of crisis. Tetapi levelnya mungkin berbeda-beda. Kalau seperti di pemerintahan kita sampai nggak tidur-tidur. Oke, itu kan pemerintah. Mungkin di masyarakat harus ada juga. Benar kata Pak Anggawira, jangan sampai masyarakat ini merasa kita kayak aman-aman aja, nggak ada apa-apa nih. Nggak boleh ya. Nah, nggak boleh begitu. Jadi sense of crisis pertama yang paling penting, mau memahami apa yang disampaikan pemerintah. Nah, itu Pak Sofyan. Jadi harus mendengarkan dari sumber terpercaya. Nah, ini makanya kan. Somehow ini kadang-kadang sumber terpercaya ngomong apa, yang didengerin yang lain. Jadi keinginan memahami yang disampaikan pemerintah itu aja udah bagus buat masyarakat. Step langkah awal itu Pak. Langkah awal itu dulu. Selemah-lemahnya iman itu Pak. Iya betul. Jadi satu saya tambahkan. Jadi seperti contoh Pak Presiden, ini keluar negeri, nanti keluar negeri lagi. Itu sebenarnya mengamankan pasokan salah satunya. Ini contoh yang paling real ya. Ke Jepang nih barusan pulang. Inpex ngirim LPG-nya ke Indonesia. Alhamdulillah. Ya, itu contoh realnya. Nah sekarang mungkin mau ke tempat lain lagi kita berharap seperti itu. Jadi artinya di level pemerintah sense of crisis-nya sampai seperti itu. Di level saya mungkin baru ada yang nanya, gimana Pak Dirjen sekarang kesibukannya? Dia bilang kesibukannya ya kita sampai begadang-begadang. Kok sampai gitu? Ya kan dirjen. Kalau itu masyarakat beda. Kita seperti itu. Jadi maksud saya level-levelnya ada. Tapi masyarakat pun kita harapkan bisa memberikan pemahaman. Mau memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu kita kompak tuh sebagai sebuah bangsa itu. Bagus itu satu dulu. Dan pemerintah saya tekankan lagi ya. Gak cuma kemarin omon-omon gitu. Betul. Tapi sudah kita rasakan sendiri nih 1,5 bulan. Iya. Negara lain jalan kaki, Filipina. Kita masih naik mobil. Kita kok masih macet. Itu aja. Betul. Contoh simpelnya. Oke. Nah pemerintah is one thing. Tapi kita tahu yang ngelola energi, terutama BBM ya dan gas di Indonesia itu ada yang namanya Pertamina. Nah. Selain ke masyarakat sebetulnya apa pesan Bapak? Karena kan kita tahu ya tantangan distribusi yang dihadapi Pertamina sekarang satu. Itu aja tanpa konflik geopolitik aja udah berat banget. Terus yang kedua adalah dengan adanya konflik geopolitik ini mereka juga pastinya kesulitan sourcing. Artinya mencari impor. Dan itu kan ada problem yang mungkin mereka harus hadapi misalnya di sisi tata kelola, misalnya instruksi, peraturan gamenya kan beda. Kalau sekarang kan gamenya itu siapa yang duluan nawar kasih uang dia yang dapat misalnya. Nah itu pesan Bapak buat teman-teman di Pertamina supaya mereka jangan patah semangat lah, karena kan ini juga kerja keras juga semua komponen ya, termasuk selain dari tadi pemerintah ada pengusaha, ada Pertamina, ada masyarakat juga. Nah ini kita belum bahas nih yang soal Pertamina. Gimana Pak Laude? Baik, jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa pemerintah sangat memperhatikan Pertamina sebagai BUMN nasional. Kalau dalam rating itu
di nasional itu tertinggi tuh Pertamina, asetnya besar dan merupakan andalan nasional. Jadi di dalam masa krisis ini Pak Sofyan, saya itu Menteri sudah menerbitkan satu surat penting dan saya kasih tahu surat penting ini tujuannya apa. Di level saya Dirjen sudah mendekati 10 surat untuk membantu langsung kepentingannya Pertamina. Nah, contohnya yang ditandatangani Pak Menteri itu adalah pada tanggal 15 Maret kemarin di tengah perang kan harga naik. Pertamina hunting nih. Tapi kan sekarang harganya segini. Pertamina juga, nah ini nanti kita gimana nih? Harga segini, tapi kita harus beli hari ini cepat. Jangan sampai nanti udah in action diperiksa lagi nanti ada itu kan ya, maksudnya makanya ya. Jadi kemarin langsung lapor Pak Menteri waktu itu masih di Jepang, tanggal 15 Maret saya ingat. Tanggal 16 Maret 15 malam kita bahas, 16 Pak Menteri pulang sore tekan suratnya. Pertamina beli. Jadi artinya kita dengan Pertamina itu udah kayak saya sama Pak Anggawira, saya sama jadi ini tadi pagi ini saya sama Pak Ega masih telepon. Jadi udah artinya kita tuh sudah saling ini apa yang diperlukan, kita cari solusi. Jadi sampai seperti itu. Jadi tidak mekanisme yang administratif itu kita pangkas-pangkas untuk bisa mendukung Pertamina sampai seperti itu sih. Dan hebatnya bukan hanya Pertamina ya, Pak Dirjen ini langsung juga mengamankan yang non Pertamina. Oh iya, penting juga itu kan, karena artinya juga memberikan mereka juga istilahnya safety juga, keamanan. Jadi jangan sampai kan mereka juga nggak tidak diberikan juga istilah insentif juga. Betul. Ketika mereka juga istilahnya itu menahan kenaikan harga kan. Betul. Ini luar biasa menurut saya. Nggak ada ini rumusan ini di negara-negara lain ini. Ilmunya ini ilmu pencaksilat tingkat tinggi kira-kira gitu ya. Gitu loh. Jadi menurut saya ini ya kalau bikin strategi yang baru gitu. Bagaimana bisa mengkonsolidasikan pihak swasta untuk ritmenya ini sama dengan pemerintah. Ini gak banyak yang tahu Pak Sofyan. Jadi mungkin ini juga harus menjadi salah satu narasi yang kita sampaikan juga gitu. Ya, makanya maksudnya kenapa penting ini menghadirkan dua orang ini sebetulnya adalah untuk memberi penjelasan yang di media lain tuh kan liar aja gitu. Orang ini. Dan jangan salah, mungkin tadi Pak Angga udah sampaikan bahwa yang lain, pemain lain kayak merek-merek lain juga diberi kesempatan insentif yang sama. Terus tapi nanti orang ada yang nanya nih, kok di itu masih 0, di BP masih 0, misalnya di Shell masih 0. Enggak, itu prosesnya itu masih panjang, ada proses distribusi, ada ini juga kapal itu kan harus nyampe dulu ke sini. Jadi itu mohon pentingnya tadi itu sense of crisis, mohon sama-sama bersabar. Karena semua ini sedang kita selesaikan. Kira-kira itu Pak Laude ya. Jenawe ya untuk. Nah, oke. Nah, setelah itu kita sama-sama mau nangani krisis. Ini kan pelajaran penting ya, krisis geopolitik sekarang nih. Betapa rentannya ketahanan energi, nggak cuma Indonesia loh. Indonesia ini termasuk lumayan resilient lah dibandingin yang lainnya. Filipina tadi kita udah sebut satu-satu, Thailand, lain-lain. Nah, selain tadi B40, 50, etanol segala macam. Apa nih yang satu lagi, apa nih yang ke depan kira-kira bisa kita lakukan dari sisi pemerintah dan pengusaha untuk sama-sama membangun ketahanan energi ini? Jadi yang penyelesaian jangka pendek sudah kita bahas tadi. Betul, itu jangka pendeknya Pak. Kita jangka panjang. Sekarang jangka panjang. Jangka panjang dari sisi renewable mungkin sudah tergambar dan roadmapnya juga sudah ada dari Ditjen EBTKE. Lalu dari sisi oil and gas, karena saya kan kepentingannya di sisi ini. Migas Pak. Migas. Nah, sekarang kalau tahun 2025-2026 ini itu tuh agak berbeda. Kita menawarkan blok migas ke beberapa tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Badan Geologi itu diamanahkan oleh Pak Menteri melakukan studi pendahuluan terhadap blok-blok tersebut. Itu jarang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Calon investor kan tadinya malas nih mau studi pendahuluan. Kita lakukan dulu dengan anggaran pemerintah. Hasilnya sudah ada bloknya. Dalam waktu kemarin 10 blok di 2025. Sekarang baru awal tahun sudah ada tambahan lagi 6-7 blok. Berarti ini kecepatannya tinggi. Nah,
tinggal bagaimana yang sudah ditawarkan ini kita push lagi dengan beberapa instrumen regulasi agar mereka jangan 10 tahun baru berproduksi. Iya. Setelah dibeli ya 3 tahun, 4 tahun berproduksi. Termasuk kan yang Masela. Masela ini kan sudah lebih dari 10 tahun. Iya. Barulah di zamannya Pak Bahlil Maselanya mau Impact untuk itu kemarin komitmen, ya. iya, Iya, impact. itu masalah ya. Jadi sekarang bagaimana dengan tata kelola kita mengelola blok-blok yang belum diproduksikan kita speed up karena ada masa nih speed up ini juga di dunia ini kan oil and gas itu harus di speed up. Kita jangan sampai pada saat dunia sudah renewable kita speed up oil and gas. Nah, ini bahaya juga nih. bahaya, Jadi kita memang betul. harus mengejar Betul. hal ini. Itu kebijakan sekarang yang lagi kita coba kejar upayakan di ya. oil and gas. Ya, kalau dari sisi pengusahanya gimana nih Pak? Partisipasinya untuk pertama ya kita mengapresiasi, artinya ini kan terobosan ya. Yang selama ini tadi betul disampaikan Pak Dirjen, ini kan ibaratnya pengusaha ini kalau masuk itu benar-benar greenfield ya. Artinya benar-benar Ya, hijau, nggak tahu gitu kan. Ya, betul. Sekarang udah Artinya dibantu. kan, artinya kan pemerintah sudah istilahnya ya nggak 100% lah pemerintah, tapi paling tidak 50% ini sudah dikasih raw data dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini akan sangat membantu ya. Karena sebenarnya kan memang tugas daripada government ini kan memang memberikan suatu attractiveness gitu. Iya. Insentif karena kan kita berkompetisi juga Betul. dengan daerah-daerah lain gitu ya, dengan daerah-daerah lain. Ini saya rasa menjadi salah satu hal yang menjadi pembeda lah mungkin di rezimnya Pak Prabowo ya saat sekarang ini ada hal-hal yang memang ya sangat-sangat agresif dan Pak Prabowo ini ibaratnya nih ya boleh dibilang kayak top down gitu loh. Kalau lihat ini ya harus irama gitu loh, harus satu jalan ya karena gini ya bedanya mungkin pemimpin dengan orang biasa. Kalau orang biasa itu kan yang dilihat jangka pendek, Pak. Betul. Apa yang kita rasakan hari ini. Tapi kan pemimpin itu kan melihat masa depan gitu ya. Ya saya mungkin agak sedikitnya kayak banyak program ya, kayak MBG. Ya mungkin dalam jangka pendek orang nggak mungkin bisa merasakan dampaknya secara langsung. Ya, betul. Tapi kan ini kan bicaranya ke Jangka depan. panjang. Dia nama suatu sistem ini dijalankan ya pasti ada adjustment. Tidak bisa langsung sistem itu langsung ya kuat atau langsung strong, langsung pasti ada perbaikan gitu loh. Ya, tadi sebelum itu juga kita udah lihat ada beberapa program pemerintah yang hasilnya tuh baru dirasakan jangka panjang kayak Danantara Ya, satu. tapi kan kalau kita lihat dari kemarin pidatonya Pak Prabowo dan di beberapa kesempatan dia nggak memikirkan dampak elektoral loh Pak. Iya, Jadi dia maunya ya udah deh gue nggak pikirin, nggak dia ibaratnya kenapa sih program kayak gini dijalanin masih jauh dari pemilu gitu loh ya kan. betul. Ya kalau kita lihat mohon maaf ya kalau kita flashback ke belakang kan banyak Betul. di presiden-presiden terdahulu ya rata-rata program-program kayak bansos charity itu udah di akhir-akhir ditahan dulu nih Iya, dana, tapi kan dia Pak Prabowo ini maunya bangun sistem gitu loh. Bangun suatu hal yang memang bisa berdampak juga secara langsung dirasakan gitu ya, dan juga membangun juga suatu istilahnya itu mesin ekonominya. Nah, mesin ekonominya kan harus dibangun, tapi ya tentunya kan harus nggak bisa juga karena kan tadi Indonesia ini kan kompleks ya, persupian ya, heterogen juga, secara logistik juga memang sulit juga gitu loh. Ya pasti ibaratnya pasti ada dispute lah menurut saya. Ya, ini ya menurut saya perlu wisdom lah dalam melihat konteks ini. Bukan wisdom sebetulnya sih, memahami bahwa apa yang dilakukan sekarang itu adalah untuk kebutuhan hasilnya tuh baru bisa dirasakan jangka panjang, makanya 5-10 tahun. maksud saya gini, yang kritis ini kan somehow kan kelas menengah, para intelektual kan gitu loh, para intelektual baca lah kira-kira. Yang akhirnya menyuarakan dalam perspektif yang lain. Artinya maksud saya mereka paham, pasti nggak bisa 100% masing-masing tergantung perspektif ya. Tapi kan diperlukan wisdom gitu ya. Sehingga bisa memahami dan menarasikannya ke bawah ini dengan suatu hal yang produktif juga gitu loh. Jangan ya namanya kalau kesalahan dicari-cari juga ada aja gitu kan. Tugas daripada kita para intelektual gitu ya untuk bisa menarasikan dan memahami dan punya kebijaksanaan lah gitu. Setuju. Ada satu contoh mengapa pemerintahan sekarang ini memang sangat fokus kepada kepentingan rakyat. Jadi ini saya kasih satu contoh Pak Sofyan, pekerjaan yang mungkin entah belum pernah atau jarang dilakukan oleh Dirjen. Jadi pada saat BP melakukan seismik dihadang oleh nelayan di Papua dan
nelayan ini punya persatuan raja-raja di wilayah Fak-Fak. Pokoknya kalau BP tidak membayar uang kompensasi, kami tidak membolehkan kegiatan seismik. BP-nya 2 kali datang ke kantor. Pak Dirjen, ini tahap berikutnya ya. Kita sudah setujui, sudah dikasih, nggak taunya ada hambatan lain dari masyarakat. Ini social license-nya. Ya, betul. Nah, terus Pak Bupati sama saya diskusi. Ya. Pak Bupati juga nggak berani, harus dibawa ke pusat. Waduh. Dibawa ke pusat. Jakarta, Pak. Jakarta. Jauh. Datang mereka ke kantor. 30 orang perwakilan masyarakat dan lain-lain. PKOTK waktu itu ya. Sebelum itu saya dikasih tahu sama Pak ini. Enggak, ini baru beberapa hari yang lalu. Terjadi. Sebelumnya direktur datang, Pak Dirjen, itu harus hati-hati bicara karena kan mereka tuntutannya banyak. Nah, nanti kalau kita nggak kabulkan mereka marah-marah, tapi kalau dikabulkan BP-nya yang nanti pusing nyarinya dari mana karena nggak ada secara resminya. Iya, OPEX-nya. Udah. CAPEX. Nah, jadi saya menyampaikan gini, saya suruh dulu mereka semua bicara. Setelah itu saya bilang bahwa kita ini kan hukum adat itu hukum tertinggi, semua kita hormati. Tapi pada tataran implementasi, hukum tertulis ini yang menjadi acuan kita gitu. Betul. Satu. Yang kedua, di dalam mengelola migas untuk mendapatkan keuntungan itu kita seperti menanam pohon. Nah, ini BP ini baru gali nih. Iya. Pohonnya aja belum ditanam, baru gali. Iya, betul. Kalau baru gali aja sudah nggak berhasil, gimana mau ada pohon dan berbuah? Saya bilang. Betul. Jadi mari kita sama-sama agar membantu pohon ini tumbuh. Kalau udah berbuah pasti ada PI 10%, tenaga kerja dan lain-lain itu akan tumbuh. Iya. Ya, alhamdulillah ternyata mereka paham. Jadi salaman kemarin sama itu ya udah selesai. Udah bisa sekarang. Udah bisa. Ya contohnya ternyata pekerjaan Dirjen sampai ke situ juga. saya nggak membayangkan. Tapi memang Pak, sebelumnya itu yang hands on ke bawah itu untuk menyelesaikan problem-problem yang menghalangi kebanyakan social license ini kan. Itu memang nggak ada, terutama kalau misalnya kita bicara soal SDM di misalnya teman-teman kementerian yang di bawah mungkin nggak berani atau harus lapor, tapi memang harus ada sedikit-sedikit top down. Ya kita kasih tahu juga bahwa kalau aturan migas itu tidak hanya di Papua, mau di Papua, di Kalimantan, di mana-mana sama. Ya. Jadi tidak ada aturan yang berbeda-beda. itu luar biasa sih. Ya artinya tantangan-tantangan kita tuh banyak lah. Dan ini kan bagian dari kita mau bicara soal ketahanan energi. Betul. Nah sambil di jalan itu, sambil kita perjalanan menyelesaikan banyak persoalan, kita ini masih menghadapi jangka menengah nih, problem-problem jangka menengah. Tadi kita udah bicara jangka pendek, terus jangka panjangnya sudah, ada jangka menengah yang harus selesaikan. Kita tahu subsidi kita besar dan kadang-kadang mohon maaf mungkin nggak tepat sasaran. Beberapa angka udah menjelaskan lah soal itu, banyak yang bicara soal itu. Terutama misalnya gini soal bensin, soal yang non subsidi terutama ya. Bahkan yang subsidi pun misalnya UMKM yang orangnya nggak sanggup beli motor atau beli kendaraan untuk berusaha misalnya pick up atau apa, dia dorong gerobak. Itu kan mereka nggak dapet tuh subsidi bensin yang pertalite itu. Sedangkan mereka menghadapi misalnya masalah kayak sekarang ini harga plastik naik misalnya. Ada yang naik 30%, ada yang 40%, bahkan di beberapa tempat ada yang 100%. Nah ini dari Pak Anggawira dulu deh kayaknya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih kaitan, karena subsidi ini besar banget. Dan ketika subsidi terlalu besar, kita kan nggak bisa invest di tempat-tempat lain kayak pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kira-kira itu. Iya, jadi memang kalau menurut saya ya memang harus ada keberanian ke depan pemerintah ini memang untuk mendesain subsidi ini bukan kepada subsidi barang ya Pak Sofyan ya, tapi kepada subjeknya langsung. Software. Iya, kepada subjeknya langsung. Sebenarnya kan dengan teknologi informasi, digitalisasi sekarang juga yang sudah dilakukan dan udah mulai terapi, apalagi Cortex misalnya juga ya. Ini kan sangat-sangat misalnya ya kita rasakan juga ya. Artinya kan udah mulai rapi. Memang menurut saya harus ada staging ke depan itu yang disubsidi bukan lagi barangnya, tapi memang pelakunya gitu loh, ya kan. Dan menurut saya ya memang
artinya bukan berarti harus dikasih uang ya Pak Sofyan ya, tapi kan dengan misalnya dengan diberikan kartu, jadi memang harus dibelanjakan itu sesuai dengan apa namanya, dengan barang yang dibutuhkannya gitu loh kan kayak Pertamina juga sekarang kan sudah lumayan lah pakai Pertamina itu QK ada proses, tapi menurut saya harus ke depan bukan lagi mobilnya tapi orangnya langsung yang memang harus diberikan. Begitu juga dengan di LPG gitu loh, menurut saya harus ada langkah agresif ke sana, karena ya kalau ada disparitas ya terhadap produk barang tertentu dengan barang yang sama, pasti akan ada pindah, pasti akan ada kebocoran gitu loh. Apalagi kan wilayah kita besar Pak Sofyan ya. Lain kalau wilayah kita mungkin segede Singapura gitu ya, yang bisa terkontrol ya kan. Ini kan wilayah kita besar. Pelabuhan kita banyak. Laut kita luas, bagaimana caranya gitu. Jadi menurut saya harus ada keberanian, dan kita harus mulai juga untuk melakukan bagaimana pendatanya ya yang harus apa namanya, yang menikmati subsidi ya memang orang yang nggak benar-benar menjadi sasarannya itu gitu. Jangan sampai tadi ya kuar-kuar ini yang sebenarnya orang nggak layak dapat subsidi lah, banyak juga gitu loh. Ya kan kalau mau jujur kan begitu. Kan seperti itu. yang padahal orang yang dapat subsidi kan seperti itulah. Menurut saya harus ada keberanian yang mudah-mudahan ya dari Dirjen Migas, Kementerian dan yang lainnya, karena kan soal subsidi ini kan multi stakeholder ya Pak Dirjen ya. Belum lagi mungkin nanti ya penetapannya juga di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, siapa sih yang layak. Dan itu juga istilahnya juga datanya kan nggak apa namanya, nggak stagnan, itu kan datanya itu dinamis gitu ya. Nah ini kan juga bisa bertambah, bisa juga kurang, tergantung juga situasi dan kondisi. Dan menurut saya ini yang langkah ini yang harus kita benar-benar mulai. Ya, thank you Pak Gewira. Kalau Pak Jadi pertama saya sudah sampaikan tadi, tapi sedang ongoing adalah bagaimana agar subsidinya tepat sasaran. Ini saya kasih contoh, yang lagi-lagi saya kasih contoh di LPG itu. Yang pertama, LPG itu kalau dulu kan kita beli langsung tinggal ngambil, ngomong langsung bawa tabungnya. Nah kemarin saya buktikan juga nih waktu mengecek. Sebenarnya 2 kali minggu lalu tuh saya sudah di Bekasi. Nah kemarin yang kejadian itu yang kebakar itu. Saya sudah ke sana juga kemarin ke Tuban, kebetulan ada yang beli. Saya cek, kita sekarang sudah menggunakan IT. Jadi yang beli itu kalau nggak ada di dalam database, itu dia nggak boleh beli. Jadi ini sudah mulai berjalan. Artinya kalau dari sisi bagaimana ini tepat sasaran, ini sudah diupayakan ke sana. Nah yang kedua, ada perpres LPG sedang diproses di Setnek. Ini nanti akan membereskan terkait dengan kuotanya. Karena walaupun tabung LPG hijau ini tertulis hanya untuk rakyat miskin, tapi kenyataannya sekarang banyak yang tidak beli, ada batasan itu. Ya, ada orang beli-beli aja. Jadi belum ada. Nah ini yang 2 hal ini yang kita upayakan nanti khusus untuk di LPG. Lalu yang kedua adalah pendekatan konversi. Pendekatan konversi ini misalnya pengguna LPG, sekarang kita bangunkan jaringan gas. Nah ini Pak Menteri begitu beliau melaksanakan tugas sebagai menteri, beliau tanya, sudah berapa gas sekarang ini Pak Dirjen? Sekitar 900.000 sambungan rumah. Bikin proyek baru 1 juta. Jadi beliau bayar 900.000 itu lebih dari 10 tahun tuh. Mikir juga gitu. Gimana caranya itu? Gitu, tapi itu walkable, maksudnya ongoing dan sampai saat ini kita upayakan terus. Target berapa lama itu Pak? Kalau kemarin 10 tahun kita nggak boleh dong, 10 tahun juga. Cuma 2 tahun, dikasih 1 juta 2 tahun, itu. 1 juta. Itu. Ya jadi gini, saya nambahin Pak Dirjen ya. Jadi mungkin dunia usaha ini kan pastinya ingin berpartisipasi ya, betul. Pak Dirjen ya. Betul. Tapi kan banyak aturan-aturan ini yang kelihatannya sangat tidak pro kepada dunia usaha. Betul. Mungkin kita udah hampir 1 tahun ya memberikan banyak masukan. Artinya gini contoh ya, misalnya di LPG ini orang bisa jualan bertingkat. Oke. Ada agen, ada pengecer, dan sampai nih. Nah sedangkan kayak di LNG atau CNG nggak bisa bertingkat. Langsung. Nah harus ya karena itu mungkin belajar situasi yang pernah terjadi di masa lalu ya. Ya di mana adanya harga yang sangat timpang ya antara harga hulu dan hilir gitu loh, supaya tidak ada yang mengambil rente lah. Tapi kan sekarang situasi udah beda Pak Dirjen. Jadi kalau aturan itu juga tidak diberikan ruang untuk para pelaku usaha bisa partisipasi. Ya ini
akan sangat lambat Pak Betul, Dirjen. betul, Jadi ya, maksud saya betul. artinya negara turun dalam konteks tadi penyediaan tadi jaringan gas dan lain sebagainya. Tapi ya pihak swasta harus diberikan kemudahan. Contoh Betul. kemarin kan ya Pak Dirjen yang sempat juga kita sempat cek itu ada inovasi lah mini LNG ya. Betul, Punya betul. teman kita yang di Pasuruan Iya, gitu ya. Jatim. Jatim. Artinya harusnya kan misalnya kayak perusahaan itu fokus aja dia untuk membangun di sisi tengahnya gitu Pak Dirjen. Betul, betul. Bisa menggandeng perusahaan-perusahaan lain untuk menjadi agen untuk sellernya gitu Pak Iya, Dirjen. Tapi sekarang kan nggak bisa Pak Dirjen. Pipanya langsung. Iya, artinya dia selaku yang mengemas segala macam, dia juga yang harus menjual Pak Sofyan. Iya, harusnya begitu. Karena mereka nggak bisa jualan beberapa kali gitu loh. Iya. Harusnya kan dibeli ruang agar ada pihak lain yang bisa beli yang jual ada margin kalau Beli bulk iya, terus diecer beli ya. tabung Ini kalau mau pahit-pahitnya di industri ISP itu internet service provider kan juga terjadi kan. Misalnya dia beli kuota gede terus sama dia dijadiin net RT RW Iya, kayak makanya, gitu-gitu kan bayangannya kan. maksudnya kalau itu bisa di sisi energi kita, saya yakin ini tadi target Pak Dirjen untuk melakukan apa namanya itu substitusi ya, boleh bilang ya, substitusi yang ini konversi ya, artinya yang selama ini pakai LPG bisa langsung pakai itu karena kan harganya ya lumayan ada apa namanya efisiensi yang luar biasa. Jadi mungkin itu saya Pak Dirjen ya, mungkin di situasi ini kita masukan yang bagus. Masukan yang bagus, Pak. Masukan yang bagus. Karena gini, kalau misalnya tadi langsung dari hulu ke hilir, nanti negara semua yang invest. Iya, betul. Kalau ini kan ada yang mau partisipasi. Iya. Kalau misalnya sharing risk juga, modalnya juga masuk. Dan inovasi. Kalau semakin banyak swasta ini kan ibaratnya inovasinya akan semakin cepat. Betul. Gitu loh. Dan makin efisien, harga juga mungkin ya karena makin banyak yang ini mungkin produksi alat-alat dan lain sebagainya lebih efisien juga. Dan logis menurut saya karena LPG kan bertingkat, padahal kita impor. Ini produk dalam negeri kok langsung. Nah, walaupun saya ingin sampaikan juga, memang ini masih terkait juga dengan Undang-Undang Migas 2001 yang memang usianya sudah lebih dari 25 tahun. Nah, ini perlu penyesuaian sepertinya udah di relevan hal ini. ya. Betul-betul. Iya, oke. Ya itu suatu yang penting ya, catatan tadi. Karena kalau enggak itu tadi belum lagi kita bicara sektor ininya apa dampak ikutannya, betul. tenaga kerja, industri turunannya tuh, hilirisasinya kalau kita mau bahasa kerennya itu misalnya kalau ada penyedia yang middle tadi untuk bisa bantu-bantu. Belum lagi kan ya itu tadi problem distribusi kita kan juga berat ya. Kalau misalnya nggak cuma negara yang melakukan, betul. nggak mungkin kita nggak punya kapital untuk melakukan itu. Sofyan, jadi kayak saya lihat gini. Jadi kalau kita lihat ya kemarin kan misalnya ya kita boleh dibilang beruntung lah pada waktu itu kan pemerintah membuka ya pom bensin swasta juga, ya kan. BBU swasta. Dengan itu kan Pertamina juga apa namanya improve kan gitu loh penyediaan layanan dan lain sebagainya. Memang harus ada kompetisi, gitu loh. Artinya juga ya mohon maaf ya ini juga saya berbicara bukan hanya di sektor migas tapi juga sektor electricity misalnya. Harus ada skenario yang lain juga gitu ya, yang bisa mendorong transformasi juga Pak Sofyan. Karena ya kalau kita lihat misalnya China gitu kan maju dengan cepat ini negara memang membuat aturan dan lain sebagainya, tapi yang disuruh compete itu ya memang BUMN dan swasta di compete gitu loh. Bener. Betul, jadi inovasinya dia juga semakin paten gitu loh ya kan. Dan mereka berani invest di R&D Pak besar-besaran dan itu yang sebetulnya kurasa sih betul. Jadi sih tata kelola itu contohnya minyak lifting 2025 kemarin naik gara-gara tata kelola. Nggak ada penambahan dari mana-mana. Sumurnya itu aja, tapi lebih efisien. Jadi kita bisa lebih dapat diatur. Jadi masukannya Pak Anggawira make sense dan itu penting untuk dijadikan tindak lanjut. Ya, ini untuk komentar penutup mungkin Pak Anggawira dulu. Nanti setelah itu mungkin Pak Laude kasih pesan-pesan. Silakan. Ya intinya kita harus pertama melihat krisis ini kan kalau kita dari si pengusaha ini kan di setiap tantangan itu pasti ada peluang ya. Pasti peluang itu selalu ada. Artinya peluangnya ya di dalam negeri gitu. Dalam negeri kita ini harus kita bisa mengakselerasi proses transformasi yang ada gitu. Jadi kan kalau orang ibaratnya kalau nyaman-nyaman aja kan ya udah kenyamanan gitu loh Pak. Mungkin kita dididik dari kecil ini selalu dinarasikan negara kaya, negara apa gitu loh. Tapi kan dengan ini sadar ternyata kita di dalam situasi yang krisis gitu loh. Situasi yang harus
harus transform gitu ya gitu. Nggak bisa dengan situasi yang seperti ini saja gitu loh. Jangan kan kita negara, ya saya baru kembali juga Pak Laude, sempat telepon Pak Laude kemarin dari Brunei. Oh iya. Iya kan, dia yang mungkin ya selama ini nyaman ya dengan surplus lah ya surplus dan lain sebagainya. Tapi ya harus juga berpikir gitu ya kalau bicara untuk ya jangka panjang kan, harus membangun industri dan lain sebagainya. Sebenarnya kekuatan kita dalam konteks kita punya tenaga kerja ya, SDM kita yang masih berlimpah ini harus dimanfaatkan secara maksimal ya. Dan tadi ya berbicara mengenai memotret ketahanan energi kita, ya memang harus benar-benar kajian yang benar-benar komprehensif. Ya. Jangan tiba pikir gitu ya. Maksudnya seperti ada masalah besok kita pikir hari ini gitu loh. Jadi harus kita long term gitu loh. Contoh misalnya ya, kita kemarin benar ya di satu sisi pada waktu itu konversi minyak tanah ke LPG. Tapi kan ternyata nggak difikirkan secara matang juga bahwa LPG ini sumbernya dari mana ke depannya, nggak bisa di dalam negeri gitu loh. Nah artinya kan harus ada yang dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang gitu loh. Oh kita mau konversi, benar minyak tanah memang harus segera dikonversi gitu ya dengan LPG. Cuma kan hal itu kan harus ada fasenya. Oh 5 tahun setelah itu apa gitu. Setelah itu apa? Jangan mikirin ini, nggak dipikirin lagi jangka panjangnya ke depannya gitu loh. Ini kan hal-hal seperti ini menurut saya perlu ya di masa seperti ini tadi ya, R&D riset yang benar soal kebijakan yang tepat seperti apa, dan ya kata kunci yang paling pentingnya kita harus kolaborasi. Pemerintah nggak bisa sendirian. Dan saya yakin sebenarnya ya kami yang mungkinnya dari dunia usaha, pihak swasta ya inginnya mensupport lah ya. Karena itu juga jadi memang diperlukan suatu kebijakan yang agile juga ya, dan kita bersyukur juga Pak Menteri SDM ya boleh dibilang ya sosok pemimpin yang memang ya dibesarkan dalam situasi yang dinamis ya gitu. Penuh tantangan. Penuh tantangan. Jadi beliau bisa lah melihat celah-celah di mana untuk bisa cari solusi terbaik ya. Ya, yuk silakan Pak Laude. Baik, jadi sebelum saya ingin menyampaikan sebelum saya merespon itu, saya ingin menyampaikan bahwa saya kalau lagi macet, saya bersyukur sekarang ini. Kenapa? Berarti ekonomi kita masih berputar seperti biasanya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa itu bisa berjalan apabila seluruh komponen bangsa itu kompak. Pemerintah sudah memikirkan jangka pendek, mengupayakan ada jangka menengah dan jangka panjang. Mohon masyarakat, badan usaha berikan kepercayaan ini, dan jangan tanda kutip kebijakan baru diumumkan besok sudah diserang dan lain-lain. Jadi lihat dulu kebijakan itu berjalan dan lihat data di lapangan. Jadi belum lihat data di lapangan, belum di jalan mereka udah. Nah, jadi mohon kita kompak, jangan membuat kegaduhan sehingga kita juga yang bekerja ini tenang. Tetap kita siapkan tuh mau BBM, mau LPG, mau crude, kita upayakan, kita udah jungkir balik lah ya Pak. Sabtu Minggu ini aja kita kerja terus gitu. Seperti itu. Mungkin itu. Mohon beri kepercayaan pemerintah. Dan masyarakat juga perlu juga ada sense of crisis, waspada, dan jangan memikirkan diri sendiri. Artinya untuk masyarakat sekitar juga. Betul Pak Sofian, tepat. Itu dia kira-kira. Jadi satu kalimat aja. Kenapa ini penting disampaikan oleh Pak Angga Wira? Karena saya merasa gini, event Jubir sudah bikin podcast dan lain-lain, tapi karena pihak ini adalah pihak kementerian, kita butuh dianggapnya ada kepentingan gitu loh. Bawa politik nih. Memang kepentingan lu nih benar. Tapi kalau yang lain yang menjelaskan secara ini, ya seperti kemarin kan Pak Menteri pas halal bihalal kan. Minta saya pagi-pagi minta podium gitu loh. Kalau ada podium dia mau sampaikan karena kan di situ ada ada teman-teman dari komite di BPA Migas. Jadi ya harus dari teman-teman semua sebagai spokesperson gitu loh. Dan ini kan kepentingan bersama ya. Ini dan ini sangat krusial, kita sebagai bangsa ini lagi diuji baik dari pemerintah, dari teman-teman swasta, dari civil society, masyarakat umum untuk bisa kita sama-sama, tadi Pak Dirjen udah bilang bahasanya kompak, terus kemudian efisien, terus berhemat, dan sama-sama punya sense of crisis dan mau berbagi sama yang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Itu penting. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Sekjen HIPMI,
untuk kehadiran dan penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini punya manfaat buat semua. Amin. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.